Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan positif ya teman-teman. Hari ini kita akan mau lagi pembacaannya. Namun kalau belum cocok, teman-teman gak apa-apa. Mungkin masih ada di video-video yang besok hari atau video-video sesudahnya. Oke? Kita hari ini mau baca tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah yang berdoa agar bisa bersama denganmu, yang berdoa agar bisa bersama denganmu. Oke? Kita tarik nafas, hembus nafas, semoga hal positif terjadi sama pembacaan ini. Kita lihat dulu ya teman-teman, ada energi apa sih yang berdoa agar kalian bisa berakhir bersama. Teman-teman, ya, orang ini itu sedang mengharapkan sebuah energi dari sesuatu yang namanya keajaiban, ya. Jadi mungkin banget ya situasi saat ini antara kamu sama dia seperti dirasakan sama dia adalah sesuatu energi yang nggak mungkin, ya, kayak energi yang sangat sulit untuk bisa sama-sama gitu loh ya. Mungkin terlalu banyak halangan, mungkin terlalu banyak rintangan, kita nggak tahu, nanti akan terbuka di kartu-kartu yang lainnya. Apakah memang ini nanti ada cinta yang memang nggak bisa bersama karena situasi dan keadaan, atau karena ada kendala yang lain. Tapi di sini adalah ada energi dari suatu perasaan ingin berharap adanya keajaiban ya di antara hubungan ini ya teman-teman. Di sini juga ada energi dari perasaan yang merasa terpenuhi. Nah, teman-teman, di sini ini bisa saja adalah energi dari seseorang yang bisa saja hanya merasa lengkap, hanya merasa utuh kalau ada kamu di dalam hidupnya dia. Jadi bisa saja kamu adalah seseorang yang selalu mengisi kekosongan hatinya, mengisi kekosongan jiwanya, teman-teman, ya. Dan ini adalah energi dari seseorang yang selalu punya suatu khayalan atau punya suatu gambaran atau punya suatu vision tentang kamu. Artinya ini adalah energi dari seseorang yang bisa saja itu nggak bisa lepasin soal kamu di dalam pikirannya. Kamu selalu terbayang terus di dalam imajinasinya, di dalam pikirannya, teman-teman. Ya, dimana dia itu nggak gampang untuk lepasin kamu ya. Oke, atau lupain kamu. Kamu selalu terbayang-bayang di dalam memorinya dia, ya. Kebersamaan kalian, wajah kamu, ya. Sementara situasi itu benar-benar dia itu sudah merasa terpojok atau dalam situasi yang sulit. Ini bisa saja adalah sesuatu situasi death, ya. Di mana mungkin banget dia itu masih terpojok terhadap situasi dan keadaan. Di sini ada titik mentok juga di sana, teman-teman, ya. Tapi di sini melepaskan kamu juga menjadi sesuatu yang sangat sulit. Kenapa di sini? Di sini ada situasi tentang kestabilan, teman-teman, ya. Jadi bisa saja, ya, kamu tuh nggak bisa sama-sama sama dia karena di sini ada situasi yang enggak stabil, situasi yang seperti sulit. Kalau mau bisa sama-sama, sulit kalau mau terus-terusan bersatu gitu ya. Kenapa? Karena bisa saja orang ini belum stabil secara finansial, belum stabil secara pemikiran, atau belum stabil secara keadaan, teman-teman. Ya. Orang ini sekarang merasakan energi dari suatu rasa kesepian yang sangat mendalam. Artinya kamu adalah seseorang yang selalu bisa nemenin dia, ya. Tapi sekarang dia merasa mungkin sendirian, dia merasa kesepian, merasa kosong, merasa hampa, teman-teman, ya. Dan dia mengambil waktu ini mungkin untuk healing, teman-teman, ya, dari situasi dan keadaan yang sangat rumit ini. Jadi kayak menyendiri, nenangin batinnya, nenangin pikirannya dia, gitu ya, di antara situasi-situasi yang seperti sekarang, teman-teman. Orang ini cuma berharap bisa ada persatuan kembali sama kamu, teman-teman, ya. Orang ini tuh berharap bisa bersatu kembali sama kamu karena memang secara energi dia itu merasa terikat sama kamu. Dan semakin kesini dia semakin tersadar, teman-teman, ya, kalau yang bisa dia lakukan untuk mendapatkan kamu itu hanyalah satu-satunya dengan jalan yang namanya keajaiban yang bisa terjadi, ya. Dan di sini dia itu semakin tersadar sama adanya efek kamu di dalam hidupnya dia, gitu ya. Di sini mungkin banget ada komunikasi di antara kalian yang sudah terputus, mungkin komunikasi juga
ada jarak gitu ya. Kalau Sora lihat di sini, intinya adalah ada komunikasi yang tidak berjalan lancar di sini ya teman-teman. Oke. Faktor finansial ini menjadi sesuatu yang sangat besar efeknya. Jadi kestabilan dia itu bergantung dengan posisi finansial dia. Bisa saja memang posisi finansial dia menjadi sesuatu yang sulit, makanya dia cuma bisa berdoa, berharap bisa dapat sesuatu untuk bisa sama-sama sama kamu. Salah satu upaya dia dalam berdoa adalah dengan memanifestasikan hubungan kalian. Oke? Manifestasi ini dia lontarkan atau dia harapkan untuk bisa bersama dengan kamu dalam doa-doanya dia ya teman-teman. Karena orang ini sedang berjuang. Orang ini sedang bikin fondasi. Orang ini sedang bikin suatu ancang-ancang kalau Sora lihat di sini teman-teman ya. Di sini ada energi dari fondasi. Artinya orang ini adalah orang yang memang sedang membangun suatu fondasi atau membangun sesuatu fondasi, bahasa lainnya apa ya? Akar kuda-kuda gitu ya kalau dalam suatu rumah teman-teman. Oke. Karena orang ini tuh masih terbayangi oleh begitu banyak sisi kegagalan di dalam hidupnya dia. Mungkin ada kegagalan secara hidup, secara mental juga dia masih banyak yang nggak pede, nggak yakin, takut, khawatir, emosional, ego dan sebagainya ya teman-teman. Oke. Orang ini juga sedang berusaha untuk membersihkan energi negatif di dalam dirinya dia. Ya, apa sih Sora energi negatifnya? Itu yang tadi Sora bilang, frustasi, marah, kecewa sama hidup, sama keadaan teman-teman. Orang ini punya chemistry yang sangat kuat sama kamu. Jadi apapun yang terjadi di antara kalian, chemistry itu selalu ada di sana. Dan memori di antara kalian itu sangat kuat. Ya, jadi sesuatu yang tidak bisa dia lupakan begitu saja. Jadi kenapa dia itu cuma bisa memohon? Kenapa? Karena chemistry yang kuat, memori yang kuat, dan itu jadi manifestasi yang kuat juga teman-teman. Orang ini sedang berupaya untuk bertanggung jawab sama apa yang harus jadi tanggung jawab dia. Ya, dia menyadari mungkin ada keluarganya dia yang jadi tanggung jawabnya dia, ada situasi finansial dia sendiri yang harus jadi tanggung jawab, atau justru dia harus bertanggung jawab sebelum bisa jadi provider untuk kamu, sebelum bisa relationship lebih lanjut teman-teman ya. Atau ada hal yang harus memang dia beresin, mungkin karena ada hukum sebab akibat dari yang dia lakukan sebelumnya teman-teman. Dan orang ini itu berpasrah sama energi dari ilahi teman-teman. Kenapa? Karena bisa saja orang ini merasakan dia itu dapat guidance, atau dia itu dapat bimbingan, atau dia itu dapat arahan teman-teman. Itu dari energi dari alam semesta ini ya. Mungkin sekali ya dia merasakan dia pingin kamu ya, itu karena memang ada bimbingan dari alam semesta ini gitu ya. Ada bimbingan dari pertanda-pertanda yang dia rasakan dari batinnya, dari pembimbingnya teman-teman. Dan hasrat dia sama kamu sangat kuat ya, gitu ya. Jadi kenapa doa ini sangat kuat teman-teman ya, karena ada hasrat yang sangat kuat di sana gitu. Kita lihat sekarang teman-teman, siapa sih ciri-cirinya orang ini? Orang ini tuh adalah orang yang, kan Sora udah bilang ya, orang ini berada dalam situasi yang sedang gambling. Situasi dia bisa saja membaik, bisa saja justru bertambah buruk teman-teman. Dan dia tidak punya banyak waktu untuk memperbaiki situasi dan keadaannya dia. Mungkin ada tenggat jatuh tempo yang akan datang. Mungkin ada hutang yang harus segera dibayar ya teman-teman. Oke. Orang ini itu punya energi di mana sekarang itu dia itu sebenarnya orang yang punya banyak mimpi ya teman-teman, punya banyak harapan. Hanya sekarang di sini dia mulai ada energi goyang atau sedikit pesimis karena situasi dan keadaan dia teman-teman ya. Orang ini tuh kamu kenal dari networking kamu, dari sosial media. Orang ini tuh adalah orang yang secara usia mungkin saja lebih tua dari kamu, lebih banyak pengalaman daripada kamu, juga bisa. Ini adalah seseorang yang lembut, seseorang yang dekat sama keluarganya. Di sini juga ada energi dari seseorang yang berusaha ceria, berusaha optimis, energi dari seseorang yang bersemangat, energi dari divine maskulin. Orang ini juga sangat dekat sama orang tuanya, teman-teman. Orang ini juga adalah orang yang sangat suka keramaian, publik, dan sebagainya. Ya. Apakah selain situasi keuangan, ya, dan finansial, adakah faktor lain yang mempengaruhi hubungan ini?
Ada coffin dan ada anchor. Wow, ini hubungan yang bisa saja adalah hubungan yang sudah berakhir, teman-teman ya. Mungkin ada tamat di sana ya. Mungkin ada sesuatu yang terpaksa harus berakhir gitu loh ya. Kenapa? Karena mungkin situasi pembicaraan kalian gak ketemu kata sepakat, atau justru biar lebih tenang bagi keduanya memutuskan untuk ya sudah, kita sudahi dulu gitu ya, teman-teman. Oke. Orang ini tuh sekarang selalu dalam posisi yang dia itu seperti bisa saja mungkin belum tenang, teman-teman ya, kondisinya bersiaga. Orang ini itu berusaha untuk kayak berdoa, berharap untuk bisa dapat kekuatan untuk melewatkan ini semua dan memanifestasikan kamu, teman-teman. Orang ini sekarang tujuannya sangat jelas, berdoa dengan sangat jelas supaya dia bisa sama-sama sama kamu gitu loh ya. Oke. Dan kenapa sekarang dia belum ada datang dan sebagainya? Balik lagi, teman-teman, karena situasi dia merasa dia belum punya cukup tenaga, belum punya cukup situasi yang stabil, dia memilih untuk bersembunyi. Apalagi hubungan ini terasa benar-benar dia pesimis dan putus asa, teman-teman ya, karena dia merasa segalanya belum jelas gitu loh ya. Tapi kita sekarang mau coba lihat, kenapa sih sebenarnya dia itu berharap, ada doa yang dia harapkan untuk bisa sama-sama sama kamu. Kita coba lihat, teman-teman, di sini. Ada energi dari doa yang dia harapkan dari kamu ya, teman-teman. Kenapa sih dia berdoa untuk bisa bersama-sama dengan kamu? Oke. Teman-teman, di sini adalah dia itu punya rasa cinta yang sangat dalam sama kamu ya. Apalagi banyak dari kalian itu yang punya aura yang sangat positif ya, aura mengasihi dan aura penerimaan yang sangat besar ya. Dan di sini kamu juga orang yang bukan bucin tanpa arah gitu ya, teman-teman. Kamu tuh jelas ada arahnya gitu ya, teman-teman. Orang ini juga merasa kamu adalah orang yang udah paling pas buat jadi pasangannya dia untuk ke arah pernikahan, teman-teman. Kenapa sih? Karena dia meyakini kamu sudah banyak menunjukkan kalau kamu adalah kualitas seorang suami atau istri yang benar-benar bisa dia andalin, teman-teman. Energi dari cinta sejati itu sangat kuat di sini ya. Karena mungkin kamu telah ada di sana menemani dia, energi kesetiaan. Coba kita lihat ya, teman-teman. Oke. Kenapa dia merasa kamu cinta sejatinya dia? Oke, kita lihat kenapa dia merasa kamu cinta sejatinya. Tuh kan, soalnya udah bilang di sini ada energi kesetiaan, teman-teman. Ya, di sini ada energi kesetiaan. Meskipun banyak sekali beban atau banyak sekali masalah, ya. Suara baca yang ini agak melo gitu ya. Kenapa? Ini tuh ada energi kesedihan, teman-teman. Energi kesedihan dari perasaan haru, ada cinta sejati dari seseorang yang tahu banget kamu tuh setia sama dia dengan segala situasi yang sulit, dengan keadaan kamu tuh selalu setia sama dia, gitu loh ya, teman-teman. Oke. Di sini juga ada energi dari kepasrahan, teman-teman, di sini dari dirinya dia, gitu ya. Kenapa? Karena dia merasa sudah keadaan dan situasi itu di luar kontrol dia. Ya, di sini tuh dia kayak merasa dia itu energinya kalah sama keadaan dan situasi. Jadi di sini kenapa dia cuma bisa berdoa, teman-teman? Di sini ada energi dari orang ini pasrah. Orang ini juga punya romantisme yang sangat kuat sama kamu. Kamu tuh banyak menunjukkan bahasa cinta kamu dengan dia ya, dengan sentuhan fisik gitu loh ya. Itu sangat jelas terlihat di sini. Dan di sini, teman-teman, orang ini mungkin saja selama ini bersembunyi ya, tidak terbuka sejujurnya sama kamu soal keadaannya gitu ya. Tapi kamu masih mau terima dia, teman-teman. Oke. Dan bahkan kamu memaafkan dia ketika dia nutupin segala sesuatu ya. Mungkin dia nutupin karena dia nggak percaya diri, karena dia takut ditolak, karena dia itu nggak pede gitu ya, teman-teman. Oke. Di sini dia sebenarnya pengen bisa lepasin kamu. Kamu juga mungkin pengen berusaha untuk lepasin dia, tapi di sini, teman-teman, kayak susah banget untuk lepasin itu semua, teman-teman. Orang ini juga punya masalah dengan keluarganya. Mungkin datang dari keluarga yang bermasalah secara finansial ataupun secara emosional keluarganya, teman-teman. Oke. Dan kamu selama ini sudah menunjukkan usaha. Jadi gini, ketika kamu mencintai seseorang, kamu menunjukkan dengan jelas cinta kamu sama orang itu. Itu yang sangat terasa di dia gitu loh, teman-teman. Ya.
Dan kamu itu membuat dia merasa utuh dan penuh. Kamu tuh bisa membuat dia merasa lengkap, teman-teman. Makanya dia mendoakan bisa sama-sama sama kamu. Dan energi dari kelembutan kamu, energi feminim kamu itu sangat terasa kuat buat dia. Dan energi itu yang membawa keseimbangan buat kalian gitu loh. Jadi dia berasa nggak ada kamu itu sebenarnya nggak ada yang bisa balance. Dan dia merasa teman-teman di sini memang ada ikatan karma di antara kalian. Pertemuan ini kalian bisa terkoneksi, itu memang ada pola berulang di sana. Artinya ini bisa saja adalah sesuatu pattern atau pola yang ada di relationship sebelumnya yang terulang lagi sama kamu. Orang ini cuma bisa berharap untuk melupakan kamu, tapi nggak bisa teman-teman orang ini ngelupain kamu. Perasaan dia terlalu dalam gitu loh ya untuk bisa melupakan kamu. Orang ini punya ketergantungan yang sangat kuat juga sama kamu, teman-teman. Susah untuk lepasin, ya. Dan dia masih berharap bisa punya kesempatan untuk lebih dalam lagi sama kamu. Jadi orang ini sekarang memasrahkan energi untuk ada ketergantungan, tapi di satu sisi dia berserah sama Tuhan atau sama semesta ini. Kalau memang kalian bisa sama-sama, biarlah kalian sama-sama. Karena di sini kalau Sora lihat, dia itu masih pingin untuk eksplorasi hubungan lagi sama kamu gitu loh. Oke, itu dia sangat kepingin banget. Dan di sini teman-teman, energi terikat, energi komitmen yang lebih dalam itu memang ada di sana. Ini sangat mungkin banget kamu berdealing dengan seseorang yang kamu udah punya relationship yang sudah memang ke arah pernikahan atau kamu sudah tunangan dan sebagainya. Kita akan coba lihat apakah langit atau semesta ini bisa membuat kalian sama-sama. Ada tree. Aku yang deg-degan mau buka kartunya. Ada heart. Wow, energi koneksi yang berakar, energi koneksi spiritual, ada hati yang terikat terhadap suatu komitmen. Teman-teman, kalau Sora lihat di sini seperti sebuah pohon, doa ini pun dia panjatkan untuk nanti bertumbuh untuk menjadi sesuatu yang lebih kuat. Salah satunya teman-teman yang dia doain adalah supaya hati kamu itu masih terikat sama dia, hati kamu masih terkoneksi sama dia. Tapi Kak Sora, aku benci sama dia udah hianatin aku, dia udah nyakitin aku, udah bla 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 bla. Teman-teman, berarti kalau itu yang terjadi sama kamu, mungkin ini pembacaan bukan buat kamu ya teman-teman. Ini adalah untuk seseorang yang memang merasakan koneksi hati dan masih terhubung dengan sangat kuat. Ya, karena di sini ada energi dari ikatan yang kuat. Meskipun banyak rintangan yang menghadang, ya, masalah yang datang, tapi di sini energi bertahannya sangat kuat. Ya. Teman-teman, jadi ini adalah ujian cinta ya teman-teman, yang sangat mungkin sekali berakhir dengan suatu kebahagiaan gitu ya. Teman-teman, orang ini adalah orang yang kalau di kartu Sora bilang ini adalah orang yang cukup aman atau bisa kamu tunggu atau cinta ini bisa datang ke kamu. Tapi balik lagi ya teman-teman, ini hanyalah sebuah prediksi ya. Kita sebagai manusia bisa memprediksi, balik lagi Tuhan dan alam semesta yang menentukan ya. Ini semua masih juga berproses kalau bahasa Sora. Kita nggak bisa lihat berapa lama. Namanya pohon butuh waktu yang lama gitu ya. Nasihat buat kamu apa dalam menghadapi situasi ini? Teman-teman, apa yang ada sekarang mungkin kalian terbatas secara fisik, secara komunikasi dan sebagainya. Ya teman-teman, hargailah proses ini. Memang ini yang harus dilewati dulu. Ya mungkin ini ada rencana dari semesta, kita nggak tahu. Kenapa seperti ada sekarang? Mungkin karena dia harus menyelesaikan dulu urusannya dia. Mungkin di sini juga banyak pembelajaran teman-teman. Ada di sini energi dari maskulin atau energi dari suatu ketegasan. Ya. Jadi nasihatnya adalah teman-teman, kalau memang kamu cinta sama orang ini atau sayang sama orang ini dengan tulus, akan ada kesetiaan di sana yang kamu berikan sama orang ini, ya teman-teman. Oke, tapi segala sesuatu masih menjadi rahasia dari alam semesta. Dan Sora tidak bisa nge-push lagi karena di sini sudah dibilang masih banyak rahasia yang mungkin kita belum tahu. Dan Sora belum bisa kasih tahuin kamu pada saat ini karena memang semesta cuman cukup ngasih tahuin Sora hari ini cuma sampai di informasinya sampai ini segini aja gitu, paham nggak? Artinya Sora cuma bisa kasih tahuin kamu sampai bab ini,
bab depan Sora belum bisa kasih tahuin kamu lebih lanjut lagi. Tapi di sini ada sesuatu yang positif sebenarnya. Tapi perjalanan di bab-bab berikutnya Sora belum bisa kasih tahu kamu sekarang. Karena memang sudah ditutup dengan energi dari secret. Masih ada sebuah rahasia yang bahkan Sora juga belum dikasih waktu atau belum dikasih kesempatan untuk membukanya. Oke? Dan aku udah punya feeling. Aku nggak bisa nge-push ini. Oke? Nah, wow, pembacaan yang dramatis, melankolis, oke? Dan teman-teman, untuk banyak energi negatif di sana yang kamu mau bersihin, silahkan di clear quartz dari piramid yang sudah di booster dengan energi healing, membersihkan pikiran dan jiwa, ya teman-teman. Bisa dipakai untuk meditasi, digenggam untuk melepaskan energi negatif, bisa juga dibawa untuk tidur, dibawa untuk kerja biar lebih konsentrasi. Dan ada kalung kupu-kupu untuk melepaskan trauma-trauma berulang dari batu rose quartz, ya teman-teman. Yang ini 195.000, yang piramid 200.000. Selama masih ada di Instagram Sora @sora_tarot, ya teman-teman, silahkan dipesen untuk yang mau-mau aja, termasuk yang pengen personal reading juga ada di sana. Kita sekarang coba lihat untuk astrologinya. Oke, ada Sagittarius, ada Capricorn, ada Aries, ada Pisces, ada Capricorn, ada Taurus, ada Pisces, ada Cancer, dan ada Taurus. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Sekarang kita coba ke alfabetnya. Teman-teman santai aja ya, kalau emang ini jodoh kamu nggak akan kemana juga kok. Oke, pasrah, ikhlas ya. WR, B, H, U, X, L, I, H, M, W, A, X, E, S. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini Sahara, ya. 1, 2, 3, pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini, teman-teman, ya. Yang terbaik Sora doakan buat kamu, jaga jari dan hati kamu untuk berkomentar yang positif. Dan jangan lupa juga untuk kasih ide pembacaan di kolom komentar. Sora tunggu belanja dan personal readingnya. Main juga ke channel kedua Sora di Miss Hana Sora. Sampai ketemu Sahara aku. Dan by the way, kemarin ada yang bully aku karena katanya suara aku kayak Lucinta Luna. Katanya suara aku itu kayak cowok, kayak bencong. Aku minta maaf karena ini memang suara aku apa adanya. Ya, aku kebetulan perempuan asli, perempuan tulen. Ya, kalau nggak percaya boleh ketemu sama Sora, nanti lihat ya apakah Sora bukan perempuan tulen. Maafin Sora kalau suara saya begini apa adanya. Saya juga nggak tahu kenapa suara saya juga pengennya sih kayak Raisa ya. Tapi kan nggak bisa. Kalau ada dari kalian nanti yang bully lagi, Kak Sora soalnya ngerokok, Kak Sora soalnya minum. Alhamdulillah enggak. Ya, jadi suara aku memang dasarnya serak-serak basah. Aku juga nggak tahu kenapa. Ya, apalagi aku dulu lama jadi guru, mungkin banyak suaranya harus kenceng karena ngomong sama anak kecil, harus sampai ke ujung kelas. Dan emang tipikal suaraku gitu aja sih. Jadi please lah ya, jangan bully aku minta tolong. Ya, makasih buat support kamu. I love you. Bye bye.